Selamat datang. Di sini kita bakal bedah topik yang kelihatannya ribet, kayak gimana sih cara kerja internet itu, jadi cerita visual yang gampang dicerna dan pastinya seru. Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya sebuah pesan, email, atau mungkin video yang kalian tonton sekarang bisa nyampe dari satu ujung dunia ke ujung lainnya cuma dalam sekejap? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar pas kita ngeklik tombol kirim? Nah, buat jawab itu, kita mesti mulai dari dasarnya dulu. Ternyata ada semacam seperangkat aturan universal yang ngatur semua komunikasi digital. Anggap aja kayak bahasa pemersatu buat semua perangkat di seluruh dunia. Aturan-aturan ini dirangkum dengan rapi dalam sebuah kerangka yang namanya model OSI, singkatan dari Open Systems Interconnection. Bayangin aja ini kayak sebuah cetak biru dengan 7 lapisan yang dibuat supaya semua perangkat bisa ngobrol satu sama lain, nggak peduli mereknya apa atau siapa yang bikin. Nah, yang menarik tuh ceritanya. Dulu di tahun 70-an, International Organization for Standardization, atau ISO, ngelihat ada kebutuhan yang mendesak banget buat sebuah standar universal. Tujuannya simpel tapi penting, biar produk dari perusahaan yang beda-beda bisa saling nyambung tanpa masalah. Dan hasilnya adalah model referensi OSI yang kita pakai sampai sekarang. Dan ini dia nih ketujuh lapisannya. Waktu kamu kirim data itu bakal turun lewat lapisan-lapisan ini. Coba dibayangin, kamu nulis surat di lapisan application. Itu browser atau aplikasi email kamu. Terus lapisan presentation, mastiin suratnya dalam format yang benar dan mungkin dienkripsi biar aman. Lapisan-lapisan lainnya nambahin alamat dan macam-macam, sampai akhirnya lapisan fisikal. Ibaratnya Pak Pos ngirimin surat itu lewat kabel atau sinyal nirkabel. Oke, untuk bahasan kali ini, kita bakal fokus ke satu lapisan yang krusial banget, lapisan 3. Anggap aja ini GPS-nya internet atau sistem posnya lah. Yap, ini dia fokus kita, lapisan ketiga, yang kita kenal juga sebagai network layer. Lapisan ini tuh intinya kayak direktur lalu lintasnya internet. Tugas utamanya adalah ngasih alamat logis yang kita kenal sebagai alamat IP, dan kemudian lewat proses yang namanya routing, dia nentuin rute terbaik buat data kita jalan-jalan melintasi jaringan yang super luas. Jadi ada dua cara utama buat router nentuin rute. Hari ini kita bakal fokus ke salah satunya, static routing atau perutean statis. Anggap aja ini kayak kita ngasih peta yang kita gambar sendiri, peta yang permanen ke si pengantar pesan. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Perutean statis itu disetting manual sama admin, jadi stabil banget dan gampang ditebak, cocok buat jaringan kecil. Sebaliknya, perutean dinamis bisa nyesuaiin diri secara otomatis kalau ada perubahan di jaringan. Pas banget buat jaringan raksasa yang kompleks, tapi ya lebih ribet dan makan sumber daya router. Jadi, apa sih rute statis itu? Simpelnya, ini adalah jalur yang kita tentuin secara manual yang wajib diikuti sama paket data buat nyampe ke tujuan. Ini instruksi yang saklek, nggak bisa diubah-ubah. Ibaratnya kita bilang ke Pak Pos, Pak, kalau mau ke alamat B, wajib lewat jalan tol ini, titik. Gak ada rute alternatif lain. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke prakteknya. Gimana sih caranya seorang admin jaringan beneran bikin peta tetap ini? Jawabannya ada di baris perintah, atau yang kerennya disebut command line interface. Kita pakai skenario yang gampang ya. Dari materi sumber kita, bayangin ada jaringan dengan 3 router yang saling nyambung. Tiap router ini punya wilayahnya sendiri, ngelayanin beberapa PC lokal. Nah, tantangannya adalah gimana caranya PC yang nyambung ke router 1 bisa ngirim pesan ke PC di wilayah router 3, padahal mereka nggak terhubung langsung. Ini dia nih mantranya, perintah ini. Kelihatannya teknis banget kan? Mungkin bikin pusing dikit ya. Tapi tenang, sebenarnya ini cuma instruksi sederhana kok. Yuk kita bedah bareng-bareng. Yuk, kita pecah satu persatu, kayak yang kalian lihat di tabel. Perintah IP route itu buat memulai. Terus, kita tentuin jaringan tujuan dan subnet masknya, yang intinya bilang semua komputer di jalan ini. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah gerbang selanjutnya atau next hop. Ini adalah alamat IP router tetangga, tempat kita bakal nitipin paket data kita buat diterusin. Jadi, kalau diartiin ke bahasa manusia, perintah yang kita ketik di router 1 tadi, itu artinya simpel banget. Woi router 1, kalau ada paket data yang tujuannya ke jaringan 192.168.3.0, jangan pusing. Langsung aja lempar paket itu ke tetangga lu, si router 2, di alamat 192.168.2.2. Ntar dia yang urus. Gampang kan? Kalian mungkin nanya, loh, di dunia yang serba otomatis ngapain sih repot-repot ngelakuin ini secara manual? Nah, jawabannya ada di nilai dari sebuah kendali penuh.
Ternyata rute statis itu punya beberapa keunggulan keren. Pertama, soal keamanan. Karena jalurnya tetap, jaringan jadi lebih bisa ditebak dan lebih susah disusupi. Kedua, efisiensi. Router nggak perlu buang-buang tenaga buat ngitung rute terus-terusan. Ketiga, admin punya kendali penuh. Dan terakhir, simple. Jadi pas banget buat jaringan kecil yang nggak sering berubah. Dan yang perlu kita ingat, perintah-perintah ini bukan cuma kode di layar doang loh. Perintah ini kita masukkan ke perangkat fisik beneran, router-router canggih yang jadi tulang punggung internet di seluruh dunia. Kode yang barusan kita bedah itu adalah bahasa yang kita pakai buat ngobrol langsung sama mesin-mesin ini. Jadi, perjalanan kita dari teori Monel OSI sampai ke baris perintah di router ngebawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Kita udah lihat gimana kendali manual jadi fondasi konektivitas kita. Ini bikin kita mikir, di dunia yang makin otomatis ini, di area mana lagi ya kendali manual seperti ini masih jadi yang paling penting dan tak tergantikan?